Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal, dan ketika Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, beliau sendiri yang menyatakan kepada kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Irbad ibn Sariyah. Apa kata Rasulullah? Ketika Nabi Adam belum jadi manusia, dia masih dalam adonan tanah liatnya, aku ini, kata Rasulullah, sudah ditulis oleh Allah menjadi penutupnya para nabi. Ini hadis dari Irbad bin Sariyah. Saya akan kabarkan kepada kalian bagaimana pertama kali saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ada 3 tahapannya. 3 tahapan Allah menciptakan Nabi Muhammad. Ini tahapan ruhaniyahnya, spiritualnya 2, dan tahapan yang ketiga adalah tahapan secara fisik. Yang pertama adalah dakwatu Ibrahim. Aku ini adalah jawaban Allah atas doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa doa Nabi Ibrahim? Surat Al-Baqarah ayat 129. Itu yang pertama. Yang kedua, tahapan spiritualnya Nabi Muhammad, wa bisyaratu Isa. Saya ini adalah kabar gembira yang dibawa oleh siapa? Nabi Isa alaihi. Jadi surat As-Saff ayat 6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini kalau orang yang jamaah yang merayakan peringati Maulid Nabi nggak kenal hadis ini, ayat-ayatnya, waduh, sangat disayangkan sekali. Nah, yang ketiga, apa kata Rasulullah? Ini yang menarik, hubungan Maulid Nabi dengan tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah, dengan lokasi Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, yang Baitul Maqdis itu adalah titik pusatnya negeri Syam. Apa kata Rasulullah? Itu ketika aku dilahirkan, ibu saya melihat itu keluar bayi itu dari rahim Aminah, bersama bayi itu keluarlah cahaya. Cahaya itu tembus menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Takbir. Di mana negeri Syam? Itu adalah di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Itu adalah tempat Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak kelahiran Nabi, kalau kita memperingati maulidnya Nabi SAW, tapi kita melupakan masalah yang menimpa, derita yang menimpa saudara-saudara kita di Baitul Maqdis, di Palestina, maka kita memperingati maulid ini hanya main-main saja. Kalau kita melupakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, sementara kita merayakan maulid Nabi, tidak ada menggugah semangat mereka untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, berarti maulid Nabi itu hanya main-main saja. Betul? Betul. Maka itu mari kita harus perbaiki cara kita untuk memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu menjaga semangat untuk memperjuangkan kalimat Allah, semangat untuk menjaga tanah-tanah suci yang telah Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, semangat untuk mencontoh meneladani Rasulullah dan para sahabatnya serta keluarganya. Insya Allah inilah yang akan menjadi pedoman bagi umat Islam untuk selamat di akhir zaman dari berbagai fitnah. Amin ya rabbal alamin. Waktu saya hanya 30 menit. Kita mulai dari sekarang ya. Baik. Yang boleh menjawab salam saya itu hanya 5 orang, 5 golongan. Yang tidak boleh. Berarti kalau yang tidak termasuk ini hukumnya wajib. Yang tidak boleh menjawab salam saya itu 1 orang kafir. Ada orang kafir di sini nggak? Nggak ada. Yang kedua orang gila. Ada orang gila di sini? Tidak ada ya. Yang ketiga orang tidur. Karena tidur itu terangkat
hukum taklifnya nggak wajib ya. Ada? Tidak ada. Yang keempat, orang bisu, dia nggak wajib mengucapkan jawab salam saya itu. Yang kelima, orang tuli, ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, semuanya serempak menjawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, para santri, para asatizah, para masyayikh, para pimpinan perguruan Darul Ulum Persatuan Umat Islam Kabupaten Majalengka, wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum PUI, sahabat kita dan guru kita Kiai Nur Hasan Zaidi, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, amin, memberikannya kekuatan istiqomah dalam perjuangkan dakwah, berjuangkan aspirasi umat, dan insya Allah kita nobatkan beliau kalau Kiai Nonop Hanafi sebagai komandan jalan kaki santri dalam gerakan 212. Maka hari ini saya ingin kita semua menobatkan Kiai Nur Hasan Zaidi ini sebagai komandan jalan kaki santri untuk bela Al-Aqsa. Setuju? Bela Al-Aqsa, jalannya sampai ke Baitul Maqdis. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ngalahin Kiai Nonop nanti ini. Dan nanti diangkat derajatnya lebih dari Kiai Nonop, masya Allah, kalau kita membela Baitul Maqdis. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati, kita muliakan guru kami Kiai Haji Nonop Hanafi, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda II dan juga Anharul Ulum. Nah, kalau Anharul Ulum, beliau ini yang megang sendiri, kira-kira begitu ya. Kalau di Miftahul Huda loba kiaina gitunya, terutama ipar-iparnya itu. Kalau Anharul Ulum, beliau pegang sendiri. Kita doakan mudah-mudahan Anharul Ulum semakin bertambah maju, bertambah jaya, dan insya Allah dapat melahirkan kader-kader umat, kader-kader yang dapat memperjuangkan aspirasi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Saya hormati sahabat saya Ustadz Dr. Irfanul Hakim, seluruh pimpinan perguruan Darul Ulum PUI yang tidak saya sebutkan nama satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua, pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku semua yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus kita ambil pelajaran dari kelahirannya Rasulullah? Jangan kita umat Islam hanya menjalankan rutinitas tiap tahun peringati Maulid, dari satu kenduri ke kenduri yang lain, dari makan ke makan yang lain ya. Jangan hanya kita keliling, biasa kalau di Jakarta tempat saya itu, atau mungkin juga di tempat-tempat yang lain ya, perayaan Maulid Nabi itu hampir tiap hari diadakan di berbagai tingkatan, bahkan bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi juga bahkan sampai melebihi bulan Rabiul Awal. Isinya ya dari makan ke makan. Kita jangan hanya menjadikan peringatan Maulid ini hanya sebagai semacam
hiburan atau pelarian. Jangan seperti diibaratkan oleh pepatah Arab. Ya, ada pepatah Arab itu dulu saya dapatkan di bangku kuliah mengatakan, jangan sampai kita itu berputar-putar tanpa tujuan seperti keledai. Tahu keledai? Keledai berputar di area penggilingan gandum, muter aja di situ. Ada gandum atau nggak ada gandum, dia disuruh muter aja. Ya, jadi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi spirit roh perjuangan untuk umat Islam. Tadi sudah digambarkan oleh Ketua Umum bahwasanya dulu spirit peringatan Maulid Nabi ini adalah untuk mengusir penjajah. Ketika tentara salib menguasai, menjajah Baitul Maqdis, maka momentum perayaan dan peringatan Maulid Nabi SAW itu digunakan oleh penguasa, oleh ulil amri untuk memompa semangat berjihad Allah Subhanahu wa taala. Memang ada beberapa riwayat sejarah yang versinya berbeda-beda. Siapa yang pertama mengadakan peringatan Maulid Nabi ini, ketika masa siapa, kemudian untuk kepentingan apa. Tapi saya rasa itu tidak penting. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menjadikan setiap momentum itu, kita gunakan momentum-momentum besar dalam Islam ini untuk memupuk semangat kecintaan, semangat kita untuk berjihad, memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa dzakirhum bi ayyamillah, peringatkanlah manusia, umat manusia itu dengan ayyamillah, dengan hari-hari di mana Allah memenangkan risalah para nabi dan rasul. Jadi Allah memberikan karunia kemenangan seperti kemenangannya dakwah Nabi Musa alaihi salam dengan tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya, seperti Allah menjadikan api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi api yang sejuk dan membawa kedamaian bagi beliau, sebagaimana Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir besar ketika Allah perintahkan Nuh dan pengikutnya yang segelintir beriman kepada Allah itu untuk naik ke atas kapal yang besar. Itu adalah bagian dari ayyamillah. Sebagaimana Allah jadikan momentum kemenangan pertama umat Islam di perang Badar sebagai Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pembeda yang memilah antara siapa yang berdiri tegak bersama kebenaran, tegak lurus bersama Allah dan Rasulnya, dan siapa yang berdiri tegak lurus bersama kebatilan, bersama partainya setan. Ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Itulah ayyamullah. Maka peringatan momentum Maulid Nabi SAW ini mari kita jadikan sebagai alat yang efektif untuk memupuk kecintaan kita kepada warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada 4 parameter sosok itu disebut sebagai sosok yang agung, itu ditentukan oleh 4 parameter. Yang pertama, kriterianya apa? Yang ada pada diri Rasulullah SAW sehingga beliau menjadi sosok yang agung, yang mulia, yang terus dikenang oleh umat manusia sampai akhir zaman. Bahkan orang kafir saja mengakui leadership kepemimpinan Rasulullah dengan menempatkan Nabi SAW ini sebagai
urutan nomor 1 dari 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh dalam perjalanan sejarah manusia. Yang pertama adalah sosok itu memiliki karakter-karakter yang mulia, akhlakul karimah. Yang kedua, sosok itu memiliki kemampuan eksekusi, ya. Bukan hanya teori, bukan hanya pembahasan, tetapi dia harus memiliki apa? Kemampuan untuk eksekusi. Bagaimana melaksanakan ajaran yang disampaikan itu sampai kepada masyarakat dan kemudian tersebar luas di tengah masyarakat. Yang ketiga, parameter keagungan Rasulullah itu, kata para ulama, ya, ada pada kemuliaan prinsip-prinsip hidup yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah pada kesuksesan kaderisasi. Nah, saya akan sedikit berbicara di sini karena di sini perguruan Islam, ya, pendidikan Islam, namanya Darul Ulum. Ini istilah yang sangat luar biasa. Ya, ini saudara tuanya Anharul Ulum. Ya, itu Darul Ulum, ya. Kalau Anhar itu kan sungai-sungai. Ya, mungkin kalau di sini Majalengka nggak kelihatan sungainya. Ya, makanya disebutnya Darul Ulum, ya. Kalau di pesantren Kenonop itu Anharul Ulum. Ya, karena pesantrennya itu di gigiran cai gitu, di gigiran sungai. Ya, Anharul Ulum. Dan jadi Darul Ulum ini dulu kalau di Mesir sejarahnya itu didirikan oleh Syekh Muhammad Abduh sebagai tempat lembaga pendidikan buat calon-calon hakim, calon-calon qadhi, ya, yang berlatar belakang syariat, fakultas syariah, tapi belum menguasai ilmu-ilmu tentang hukum. Ya, ilmu-ilmu hukum, ya, panitera, kepanitraan, kemudian belum menguasai ilmu-ilmu modern. Kalau di Al-Azhar, Syekh Muhammad Abduh waktu beliau mendirikan itu, beliau agak pesimis. Kenapa? Al-Azhar waktu itu masih sangat tradisional, ya, sangat tradisional. Itu waktu belum beliau menjadi mufti Mesir, belum diakui sebagai bagian atau menjadi tokoh besar di Al-Azhar. Maka beliau mendirikan Fakultas Darul Ulum. Di mana? Di Cairo University. Jadi adik-adik, ya, mudah-mudahan nanti yang lulus dari Aliyah Darul Ulum PUI ini bisa melanjutkan ke Darul Ulum di Kairo. Mau? Mau nggak? Nah, itu saudara saudara kandung muda Al-Azhar. Ya, itu yang mendirikan adalah Syekh Muhammad Abduh di Mesir. Ya. Nah, kesuksesan Nabi SAW selain beliau memiliki karakter akhlakul karimah, kemampuan mengeksekusi ajaran-ajaran Al-Quran sampai tahap yang paling detil, ya, sampai negosiasi, sampai masalah perdamaian dengan kaum musyrikin, ya, sampai masalah urusan perang, bagaimana strategi perang, itu detil. Al-Quran kemudian didetilkan oleh sunnah Nabi SAW. Kemudian yang paling istimewa dari Rasulullah ini adalah kemampuan dia untuk mengkaderisasi, ya, makanya Allah menggambarkan di dalam surat Al-Fath ayat 29, apa firman Allah tentang kesuksesan Nabi Muhammad mengkader pelanjut risalah. Jadi Nabi itu sukses cawe-cawe, tapi bukan cawe-cawe memilih nama seseorang untuk jadi presiden berikutnya, ya, tapi cawe-cawenya Nabi adalah berkepentingan untuk mendidik kader-kader yang akan melanjutkan risalah dan mengembangkan risalah Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Itulah ayat yang kita kenal sangat populer,
turun kepada Nabi SAW, kita baca, kita telaah, kita pelajari, yaitu ayat yang berbunyi Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil. Jadi perumpamaan sahabat Nabi saja, kalau kita tahu mungkin di situ disebutkan ya ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang ya dengan sesama muslim. Kemudian asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Kemudian yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, senantiasa mencari keridhaan Allah, karunia dari Allah. Dengan apa? Mengembangkan usaha, dagang ya, karena dagangnya Rasulullah ini nggak main-main ya. Nabi itu lebih lama jadi pedagang daripada jadi Rasul. Kalau jadi Rasulullah itu hanya 23 tahun, tapi Nabi Muhammad sebagai seorang pebisnis itu 27 tahun. Dari umur 13 tahun diajak pamannya Abu Thalib untuk dagang sampai ke negeri Syam, bertemu dengan pendeta Bahira ya, itu umur 13 tahun mulai karir bisnisnya sampai usia 40 tahun, berarti berapa? 27 tahun Rasulullah itu jadi pebisnis ya. Dan bisnisnya Rasulullah itu bukan bisnis jual minyak wangi depan masjid. Halo, Assalamualaikum. Bukan cuma jual kayu siwa di depan majelis taklim gitu ya. Bukan cuma jualan jilbab di depan sekolahan. Bisnisnya Rasulullah itu ya, itu bawa kafilah dagang yang kalau sekarang dibandingkan dengan ekspor impor itu bawa puluhan kontainer ya. Dulu alat kontainernya, yang bawa kontainer itu bukan kapal laut sama kereta ya, tapi onta, itu puluhan kontainer. Dan jaraknya kalau Nabi berdagang itu jauh, sampai ke Oman, sampai ke Bahrain, sampai ke Yaman, sampai ke negeri Syam ya, di daerah sekarang Palestina, itu jauh jaraknya. Dan kalau Nabi berdagang itu berbulan-bulan ya. Jadi kalau dagangnya Rasulullah itu sunnahnya seperti itu ya, bukan dagang kita selemparan kaki, selemparan tangan dari masjid lalu kita gelar tikar di situ. Itu bukan dagangnya Rasulullah begitu ya. Walaupun ada lah unsur sunnahnya, jual minyak wangi itu sunnah juga itu ya, siwak juga sunnah. Tapi yang namanya berdagang itu dia berdagang apa? Komoditas. Nah, ini yang harus diangkat, ini yang harus dipelajari oleh umat Rasulullah SAW. Jadi kalau Kiai Nonop ya sebagai pendakwah, sebagai ulama, dakwah sampai ke pelosok-pelosok ya, sekarang ini itu mestinya punya murid-murid yang menyiapkan fasilitas untuk beliau berdakwah ya. Murid-muridnya itu harusnya jadi pedagang-pedagang yang hebat, supaya kiainya dakwah sampai ke pedalaman itu nggak terlalu kecapean gitu ya. Kalau sekarang beliau dakwah kemarin ngejar-ngejar waktu sampai datang pagi ini belum istirahat beliau ini ya. Dari daerah mana itu? Dari Lebak, dari Bayah, dari pinggir laut, jalan lagi naik ke Majalengka 7,5 jam. Coba bayangkan untuk sampai kemari itu. Tapi kalau anak-anak buahnya, anak-anak muridnya, alumni-alumninya jadi pedagang-pedagang hebat, pedagang sukses, itu mestinya sudah harus pakai helikopter. Jalan dari Bayah kemari itu cuma 1 jam, insya Allah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk apa tujuannya Nabi mengkader ini? Liyaghiza bihimul kuffar, supaya bangunan Islam ini kokoh, bangunan Islam ini kuat. Digambarkan oleh Allah bahwa kaderisasi yang dilakukan Rasulullah itu adalah kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih
yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kufar. Coba lihat lamnya di situ adalah lam. Kalau di ilmu nahwu ini apa nih lamnya nih? Yang liyaghiza bihimul kufar. Ini lam untuk menunjukkan ghayah, tujuan, ya. Jadi ada proses, ada aktivitas, ada output luaran dari aktivitas itu hasilnya, dan ada jelas targetnya. Apa target kaderisasi itu? Seperti digambarkan prosesnya seperti menanam benih, kemudian dia tumbuh dari tunas itu, kemudian tumbuh menjadi pohon yang besar dengan dahan yang besar, ranting yang menjulang. Untuk apa? Liyaghiza bihimul kufar. Dengan kadar-kadar yang sukses itu, untuk tujuannya mereka membuat apa? Orang-orang kafir itu merasa apa? Sesak dada. Tahu sesak dada? Halo? Assalamualaikum. Ya, sesak dada bukan karena kena penyakit kronis paru-paru, ya. Bukan karena kena penyakit asma sesak dada. Ini sesak dada orang kafir ngelihat apa? Kader-kader Islam ini jadi pengusaha-pengusaha hebat. Amin. Kader-kader Islam ini jadi jenderal-jenderal TNI Polri. Amin. Kader-kader Islam ini jadi profesor-profesor ahli riset antariksa, ahli persenjataan, ahli ekonomi, ahli kehutanan, ya. Yang betul-betul punya ijazahnya asli, ya. Yang kemudian punya keahlian apa? Antariksa, ya. Ahli astronomi, itu yang membuat ya ahli teknologi seperti Pak Habibie itu ditakuti. Kader-kader Pak Habibie ditakuti oleh mereka. Kenapa? Karena bisa membuat pesawat terbang, bisa buat kapal laut, kapal perang, ya. Bisa membuat senjata-senjata. Liyaghiza bihimul kuffar. Itu tujuan kita mendidik anak-anak kader-kader Islam ini, insya Allah. Maka kalau kita melihat apa yang terjadi saudara-saudara kita di Palestina itu, ya, itu benar-benar seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana persenjataan Hamas yang dulu tahun 84, ya, adik-adik kenal Hamas nggak? Assalamualaikum. Kenal Hamas nggak di Palestina? Nggak kenal? Nah, kenalan dulu, ya. Lihat googling, lihat Google, lihat YouTube, ya. Bagaimana dulu mereka pertama berdiri melakukan intifadah tahun 84, itu senjatanya cuma batu, cuma ketapel, ya. Itu tahun berapa? 84. Sekarang 2023, berapa tahun? Ayo hitung. Seberapa? 84 kurangi 23 seberapa? Kira-kira begitulah. Ya. Ya. Sekarang persenjataannya luar biasa. Punya roket. Roketnya nggak main-main. Punya sistem pertahanan udara, ya. Nggak punya F-16, F-15, dia pakai pelontar tentara yang masuk ke penduduk kota-kota pendudukan Israel itu dengan apa? Dengan pakai model pesawat para layang. Coba bayangkan, ya. Canggih mereka, dan mereka dibekali bukan hanya ilmu-ilmu tentang kemiliteran, tentang kedisiplinan, tapi juga diajari bagaimana caranya berjihad sesuai dengan arahan petunjuk dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tentara Israel membombardir kota Gaza, membabi buta, menarget semua penduduk Gaza, baik anak-anak, perempuan, orang tua, semua disikat, dihajar. Tapi lihat para pejuang Palestina, mereka tidak pernah mentarget anak-anak kecil. Mereka tidak pernah mentarget wanita dan lansia, tapi yang dijadikan target sasaran operasi militer mereka adalah tentara-tentara atau semi militer yang memang mereka bertugasnya adalah untuk menghancurkan umat Islam. Ini saudara yang harus kita contoh. Makanya
Kemarin ada seorang ulama terkemuka dari Yaman mengatakan, ya, peringatan Maulid Nabi yang paling indah, yang paling terbesar di dunia ini sekarang yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa? Karena mereka berhasil mewujudkan bagaimana cara mereka ini mengkader umat Islam yang dulunya tahun 84 ini tentara-tentara pejuang Palestina ini yang sukses melakukan operasi kemarin. Mereka dulu tahun 84 itu mungkin belum lahir, atau mungkin yang sudah lahir baru balita, dididik oleh Syekh Ahmad Yasin dengan spiritual, dengan motivasi Quran, dengan pelajaran hadis, suruh ngapal Quran, suruh ngapal Riyadhus Shalihin, suruh menghafal hadis Arba'in Nawawi, sama seperti kalian, ya. Kalau di pesantren Kang Nonop ditambah ngapal Alpia, ngapal Imriti, ngapal Naunde, Ukudul Juman, ya, ngapal kitab fikih-fikih kecil, sama. Itu yang diajarkan, dan lalu kemudian dikembangkan potensi mereka bagaimana melihat menumbuhkan kesadaran tanggung jawab untuk membela Masjidil Aqsa, sehingga kita lihat mereka sekarang ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Maka itu terakhir dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungi, membaca kembali Sirah Nabawiyah, ya. Sirah Nabawiyah itu bukan hanya saudara pandai memuji Rasulullah, bukan hanya pandai membaca kitab-kitab pujian kepada Rasulullah, tapi bagaimana menerjemahkan semangat Rasulullah dalam berdakwah, semangat Rasulullah dan sahabatnya dalam memperjuangkan Islam, semangat Rasulullah dalam membela kesucian Masjidil Aqsa. Ini yang harus kita tularkan dan harus kita tumbuhkan semangat itu pada generasi muda kita. Siap? Siap? Insya Allah. Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal, dan ketika Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, beliau sendiri yang menyatakan kepada kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Irbad ibn Sariyah. Apa kata Rasulullah? Inni indallahi maktubun khataman nabiyyin wa adamu lamunjadilun fi tinatih. Jadi kata Nabi, ketika Nabi Adam belum jadi manusia, dia masih dalam adonan tanah liatnya, aku ini, kata Rasulullah, sudah ditulis oleh Allah menjadi penutupnya para nabi, ya. Jadi manusia pertama baru calon, masih dalam tanah liat, belum jadi cetakannya sebagai manusia, belum ditiupkan ruh kepada tanah liat ini sehingga menjadi Adam. Nabi Muhammad sudah ditetapkan oleh Allah sebagai penutupnya para nabi, ya. Ini hadis dari Irbad bin Sariyah. Wa sa'ukhbirukum bi awwali amri. Saya akan kabarkan kepada kalian bagaimana pertama kali saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Nabi? Ada 3 tahapannya. 3 tahapan Allah menciptakan Nabi Muhammad. Ini tahapan ruhaniyahnya, spiritualnya 2, dan tahapan yang ketiga adalah tahapan secara fisik. Yang pertama adalah dakwatu Ibrahim. Aku ini adalah jawaban Allah atas doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa doa Nabi Ibrahim? Halo? Doa Nabi Ibrahim di surat apa? Ayat berapa? Yang tahu angkat tangan, saya kasih hadiah. Surat apa? Ayat berapa? Doa Nabi Ibrahim kepada Allah supaya Allah mengutus Nabi di akhir zaman, itulah Nabi Muhammad SAW. Ayo angkat tangan. Santriwati ada? Ada santriwat? Ada mantan santri? Salah.
Ada lagi? Ada? Halo, ada? Doa Nabi Ibrahim minta kepada Allah diutus Nabi di akhir zaman. Itulah jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Di surat apa, ayat berapa? Ayo buka Google. Kelamaan ya. Surat Al-Baqarah ayat 129 ya. Barudak kaset nugelis catetnya Al-Baqarah 129 sok dibaca. Naon ayatna eta? Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu yang pertama. Aku ini dilahirkan, diciptakan oleh Allah karena sebab tahapan spiritual yang pertama menjadi jawaban atas doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah. Yang kedua, tahapan spiritualnya Nabi Muhammad, wa bisyaratu Isa. Saya ini adalah kabar gembira yang dibawa oleh siapa? Nabi Isa alaihi. Surat naon ayat sabaraha di dalam Al-Quran? Surat As-Saff ayat sabaraha kan? Salah ayatnya. Ayat genep. Ya. Jadi surat As-Saff ayat 6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini kalau orang yang jamaah yang merayakan peringati Maulid Nabi nggak kenal hadis ini, ayat-ayatnya, waduh, sangat disayangkan sekali. Ya, banyak jamaah membludak hadir masjid majelis Maulid Nabi, tapi tak apaleun eta doa Nabi Ibrahim. Benar, nggak apal itu perkataannya Nabi Isa dalam surat As-Saff ayat 6, betul? Atau apa yang didapat atau dari majelis maulid itu? Makan kebuli doang ya. Masya Allah. Dan yang ketiga, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang menarik, hubungan maulid Nabi dengan tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah, dengan lokasi Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, yang Baitul Maqdis itu adalah titik pusatnya negeri Syam. Apa kata Rasulullah? Wa ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni annahu kharaja laha nurun adha'a laha minha qusurus Syam. Coba ini bayangkan. Yaitu ketika aku dilahirkan, ibu saya melihat. Jadi coba ibu-ibu kalau melahirkan gimana, Bu? Sakit? Pingsan? Ada yang dioperasi? Ada. Dioperasi kira-kira waktu dibelek ngelihat nggak? Enggak ya. Dioperasi pada di anestesi, dibikin apa? Dibikin pingsan biar nggak sakit dibelek. Tapi ibunya Rasulullah melahirkan Nabi itu nggak ada rasa sakitnya sedikit pun. Bahkan dia melihat ketika keluar bayi Rasulullah ini, bayi yang bernama Muhammad, kelak diberi nama Muhammad oleh datuknya Abdul Muttalib, ketika keluar dari rahim ibunya, siapa nama ibunya? Aminah binti Wahab. Itu keluar bayi itu dari rahim Aminah, bersama bayi itu keluarlah cahaya. Cahaya itu tembus menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Takbir. Di mana negeri Syam? Itu adalah di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Itu adalah tempat Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak kelahiran Nabi, kalau kita memperingati maulidnya Nabi SAW, tapi kita melupakan masalah yang menimpa, derita yang menimpa saudara-saudara kita di Baitul Maqdis, di Palestina, maka kita memperingati maulid ini hanya main-main saja. Kalau kita melupakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, sementara kita merayakan maulid Nabi, tidak ada menggugah semangat mereka untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, berarti maulid Nabi itu hanya main-main saja. Betul? Betul? Maka itu mari kita harus perbaiki cara kita untuk memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menjaga semangat untuk memperjuangkan kalimat Allah, semangat untuk menjaga tanah-tanah suci yang telah Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, semangat untuk mencontoh meneladani Rasulullah dan para sahabatnya serta keluarganya. Insya Allah inilah yang akan menjadi pedoman bagi umat Islam untuk selamat di akhir zaman dari berbagai fitnah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, karena masih ada pembicara yang lain yang insya Allah akan memberikan banyak sekali pencerahan kepada kita, ya, dengan ilmunya, dengan amaliyahnya, dengan pengalaman-pengalaman dakwahnya. Mari kita dengarkan secara seksama nasihat-nasihat mau'izah hasanah dari guru kita Kiai Haji Nonop Hanafi. Mudah-mudahan mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum saya akhiri kalimat sambutan saya ini, mari kita sama-sama berdoa. Mau berdoa? Mau berdoa? Berdoa dengan kunut nazilah. Mau? Kunut nazilah yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Apa doanya? Kunut nazilah Sayyidina Umar bin Khattab ini mesti kita baca dalam sholat-sholat kita, insya Allah, ya. Doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika kunut nazilah itu redaksinya seperti ini. Nanti tolong dibaca ya. Kalau sholat fardu rakaat terakhir, baca kunut nazilah, doakan saudara kita di Palestina. Allahumma inna nastaghfiruka, Allahumma inna nasta'inuka, amin, wa nastaghfiruka, amin, wa nastahdika, wa nu'minu bika, wa natawakkalu alaik, wa nuthni alaika al-khaira kullah, nashkuruka wa la nakfuruk, wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid, narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak, inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhaq. Allahumma 'adzimil kafarata wal musyrikin a'da'ad din alladhina yasudduna 'an sabilik, alladhina yasudduna 'an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih dhata bainahum wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah, waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa thabbithum ala millati nabiyyika wa rasulika wa auzi'ahum an yufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaih. Wa kemudian apa doanya beliau itu? Wansurhum ala aduwihim wa aduwika waj'alna minhum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.